Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan nama saya Yasna Kusyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya ingin melanjutkan tugas dari tafsir amali yang dari minggu kemarin, yaitu tentang pedoman tafsir amali dan juga tafsir amali. Nah, menindaklanjuti pedoman tafsir amali yang kemarin, yakni sebelum itu, mari kita nyanyikan terlebih dahulu pedoman tafsir amalinya. Tafsir penuh bikeseri kemdukini ahasam ulah. Nah, itu tadi tafsir. Pedoman tafsir. Nah, yang kemarin udah pen. Sekarang yaitu nomor 2 yaitu nu. Apa itu nu? Menurut, berarti tafsir menurut Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah firman Allah yang mengetahui hakikatnya hanyalah Allah. Al-Quran ditafsirkan dengan maksud Allah, yaitu apa? Memahamkan keagungannya dan akhirat yang selamanya. Al-Quran tidak bisa ditafsirkan menurut pikiran manusia biasa. Akal harus berupaya memanfaatkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah, atau kita hanya mendekati apa yang ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah penjelasan dari tafsir amali yang nomor 2 yaitu menurut. Nah, setelah ini batu akan masuk ke dalam tafsir amali, yaitu lanjutan dari surat yang kemarin, yaitu Quran surat As-Saba ayat 50. Nah, sebelumnya mari kita baca bersama-sama surat As-Saba ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhiya ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Shadaqallahul azim. Artinya, kul, katakanlah, in, jika, dolaltu, aku sesat, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah, adillu, aku menyesatkan, ala, atas, nafsi, diriku, wa inni, dan jika, ihtadaitu, aku mendapat petunjuk, fabima, maka mereka, yuhi ya memahyukan ilayya kepadaku Rabbi Tuhanku innahu sungguhnya dia sami'un maha mendengar qaribun maha dekat. Nah, tafsir amali yang dapat kita ambil dari ini yaitu apa? Di sini dijelaskan bahwa artinya yaitu katakanlah aku akan sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri, dan jika aku mendapat petunjuk maka itu disebabkan apa yang diwajibkan Tuhanku kepadaku, sungguh dia maha mendengar dan maha dekat. Yang pertama di sini ya, Qul in dolaltu, katakanlah jika aku sesat. Nah, berarti hal pertama kita apa? Kita hindari menjadi orang yang tersesat. Ya, kita hindari menjadi orang yang sesat. Qul in dolaltu. Nah, kemudian dengan cara apa kita menghindari orang sesat? Contohnya zaman sekarang, kita yang kemarin, apabila telah datang suatu kebenaran, maka kita ikutilah suatu kebenaran itu. Janganlah kita masuk golongan orang yang kafir ya.
kembali ja'al haqqo. Nah, kemudian kalau ini kul in dalaltu, katakanlah jika aku sesat. Nah, maka janganlah kita menjadi orang yang sesat akan kebaikan, kebenaran. Nah, kalau sekarang kita udah dikasih jalan yang benar, jalan yang lurus, janganlah kita belok-belok, jangan cari yang lain. Misalkan ini kita udah ada jadwal kampus. Nah, jadwal kampus, jadwal amal soleh dan lain sebagainya. Nah, ini udah jalan benar, tapi janganlah kita sesatkan jalan kita. Jangan kita malah tidur atau malah ikut nongkrong, ngopi dan lain sebagainya. Itu termasuk jalan yang sesat. Nah, makanya kita hindari berbuat sesat ya. Janganlah kita mendekati hal yang sesat. Nah, karena kalau misalkan kita melakukan suatu kesesatan itu sebenarnya atas kehendak siapa? Di sini dikatakan fa innama adillu ya. Sesungguhnya hanyalah aku yang menyesatkan atas diriku, ala nafsi, atas diriku. Nah, itu. Karena bahwa sesungguhnya kesesatan itu adalah berasal dari diri kita. Ya, berasal dari diri kita. Aku sesat untuk diriku sendiri. Nah, artinya itu. Aku sesat untuk diriku sendiri. Nah, apabila tadi kesesatan itu kan datangnya dari dalam diri kita sendiri. Nah, makanya jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Janganlah kita tersesat mengikuti hawa nafsu dan terjerumus semakin dalam ke dalamnya. Ini fa innama adillu ala nafsi. Sesungguhnya aku yang menyesatkan diriku sendiri. Kita lihat contoh yang sekarang ini tadi, contoh berangkat kampus, berangkat amal soleh tadi. Nah, itu kan atas dari hawa nafsu kita sendiri kan, bukan atas dari kehendak orang lain kan. Oh ya, mungkin kadang ada teman kita mengajak, ayo ngopi, gas, ayo ke sana belanja dan lain sebagainya, ayo main game. Apalagi kalau kita disuruh amal soleh tapi kita lebih fokus ke game, biasanya ayo gas. Nah, ini masuk perbuatan sesat. Nah, perbuatan sesat ini kan berasal dari dalam diri kita, ya kan. Kalau misalkan diri kita ini nggak menginginkannya, nggak tergoda buat melakukan halnya sesat, maka kita nggak akan tergoyahkan. Misalkan mau amal soleh, masih bahkan kita amal soleh. Kalau kita berangkat kuliah, kita juga akan berangkat kuliah. Nah, gitu. Kemudian di sini dilanjutkan juga wa inni tadaitu, dan jika aku mendapatkan petunjuk. Nah, di sini jelas wa inna tadaitu, dan jika aku mendapat petunjuk. Nah, pertama ya, berarti kita yakini bahwa setelah kita mendapat petunjuk, dan maka kita tidak akan tersesat lagi, ya kan? Jadi apabila tadi kita sudah disesatkan, tadi kan disesatkan kul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, ya kan, bahwa sini tadi diri kita sudah disesatkan. Nah, dan apabila telah datang petunjuk, ya kan, jadi kita yakini bahwa kita pasti akan mendapatkan petunjuk bila diri kita sesat ya. Fa inna yuhi, maka mereka mewahyukan, ila robbi, kepada Tuhanku. Nah, dan jika aku dapat petunjuk, maka itu disebabkan yang diwajukan Tuhanku. Ah, berarti di sini apa? Apabila telah datang petunjuk kepada kita, maka kita harus bersyukur, karena hal tersebut adalah hal yang diberikan oleh Tuhan kita, yaitu Allah, kepada diri kita. Nah, tadi apabila kita udah tersesat, kemudian terus datang petunjuk, kita nggak mau menerimanya. Kita termasuk tetap orang-orang yang tersesat dong, tersesat. Nah, maka jangan menjadi orang tersesat. Terus kita kalau telah datang petunjuk, kita harus meyakini petunjuk tersebut. Kita harus berupaya melakukan hal yang baik, merubah dari hal sesat menjadi suatu hal yang kebenaran. Apabila telah datang nasihat baik kepada diri kita ya,
baik kepada diri kita, maka kita harus menerimanya. Kita harus melakukan hal-hal baik tersebut. Contohnya tadi, contoh lain yaitu apabila mungkin kita nanti mempunyai suatu suatu lembaga dan lain sebagainya. Satu lembaga, misalkan di situ ada kita melakukan suatu hal kesesatan ataupun hal yang salah, hal yang salah. Terus ada orang yang mengingatkan kita, Nah, kita harus menerima masukan-masukan itu, menerima peringatan dari orang tersebut. Jangan mentang-mentang kita punya lembaga yang udah besar, terus kuasa kita yang udah besar, tapi kita nggak mau menerima masukan hal yang baik dari orang tersebut. Padahal hal yang kita lakukan itu salah loh, hal yang kita lakukan seharusnya nggak begini. Nah, kemudian orang lain datanglah mereka buat memperingatkan kita, memberikan pesan-pesan kepada kita. Nah, itu maka kita harus mengikutinya. Kan di sini tadi juga kan wa innah tada itu fabima yuhi, kan. Dan jika aku mendapat petunjuk pada mereka, wajukan kepada Tuhanku ila Rabbi. Adalah satu datang kebenaran, apalagi suatu kebenaran itu atau wahyu itu datangnya dari Allah. Nah, maka itu patut dilakukan kita dan juga bersyukur. Contohnya suatu kebenaran yang datangnya dari Allah itu tentang apa? Yaitu tentang kemarin al-haqqu, kan? Ja'a al-haqqu wa ma yudi'u, kan? Ja'a al-haqqu, apabila datang suatu kebenaran. Yang kemarin ayat sebelumnya itu Islam. Nah, itu ada suatu kebenaran yang diwajibkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nah, itu termasuk suatu hal kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha dekat. Nah, di sini bahwa kita meyakini bahwa Allah itu Maha mendengar. Berarti yang pertama itu apa? Bahwa kita yakini bahwa semua hal di dunia ini, semua bentuk pengucapan, pelafalan kita itu semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa misalnya Allah itu tidak budak. Allah itu Maha mendengar, baik di dalam hati kita maupun di dalam mulut kita. Yaitu bagi Allah Maha mendengar. Nah, makanya apabila memiliki kesusahan, kita berdoalah kepada Allah, kan, dengan mulut kita, baik dengan hati kita. Mungkin ada kasus atau mungkin mohon maaf penyakitnya nggak bisa berbicara, seperti bisu. Nah, itu kita bisa menggunakan dengan hati kita. Mulut kita tetap tertutup, tapi hati kita tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini apa? Kita dengan cara mengingat Allah, kita akan merasa dekat, qoribun, Maha dekat, ya kan? Allah itu berada di mana-mana. Allah itu nggak cuma berada di satu tempat. Nah, apabila kita lagi tidur juga kita ada Allah. Nah, itu makanya kita harus selalu mengingat Allah baik dimanapun dan di kondisi apapun. Tadi kalau kamu bisa berbunyi, kan bisa lewat hati. Nah, dengan cara hati kita berusaha bagaimana cara kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu nempel di diri kita semuanya. Jadi setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu pasti Allah tahu, karena Allah itu dekat dengan kita. Nah, hal tersebut juga kalau misalkan kita
aku sesat atau kita sesat, nah, kita melakukan suatu kesesatan, nah pasti Allah juga bakalan tahu kan Allah itu dekat dengan diri kita. Nah makanya kita harus hindari yang namanya kesesatan tadi. Nah jadi eh, kesimpulan yang dapat diambil dari surat As-Saba ayat 50 ini itu apa? Yang pertama kita hindari kesesatan. Nah, kita hindari melakukan perbuatan kesesatan karena perbuatan sesat itu juga hal yang sangat dilarang oleh Allah. Nah, apabila telah datang petunjuk, maka kita harus menerima petunjuk itu, apalagi nanti petunjuknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahwasanya Allah itu selalu dekat kepada kita dan maha mendengar. Makanya nanti kalau misalkan telah datang suatu kebenaran dan datang dari Allah, maka kita harus menerimanya dan kita harus selalu ingat kepada Allah. Nah gitu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, untuk tugas selanjutnya akan saya lanjutkan di video berikutnya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.